Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Yesus. Mari kita mulai saat teduh pada pagi hari ini, dan biarlah kita boleh memiliki hati yang bernyala-nyala akan Dia, menyerukan namanya dengan penuh syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Bapak. Puji syukur kami ucapkan untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk kesehatan kami, Bapa. Terima kasih Kau bangunkan kami tepat waktunya. Terima kasih untuk kondisi yang memungkinkan sehingga kami dapat mengikuti saat teduh ini dengan baik. Lihatlah setiap kami yang ada di sini, dengan setia duduk diam di hadapan-Mu. Kami ingin berdoa Tuhan, memuji nama-Mu, mendengarkan-Mu. Lihatlah hati kami Tuhan, lihatlah satu persatu kami. Mampukan kami untuk senantiasa memilih-Mu di atas segalanya, di atas segala keinginan-keinginan daging kami, di atas segala godaan sukacita dunia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mendengarkan semua bisik-bisik kami, untuk semua keluh dan tangis kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih karena Tuhan selalu ada, dan jadikan kami selalu baru di dalam-Mu. Tuhan Yesus baik. Amin. Saudaraku yang terkasih, kembali Tuhan kumpulkan kita pagi hari ini untuk bersaat teduh sebelum kita memulai aktivitas-aktivitas kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Yesus yang kita miliki adalah Yesus yang terus memelihara kita. Memelihara kita dengan kasih-Nya, sehingga kita terus dapat menikmati hidup. Dan kita tak perlu takut, karena Ia Allah yang terus ada dan mencintai kita apa adanya. Kita mau bawa pujian kita. Kita mau sama-sama nyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih
terima kasih. Ku beri syukur hanya bagi terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi terima kasih Yesus. Ibu Bapa yang terkasih, saat ini biarkan Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita membantu kita untuk mengakui bahwa begitu banyak dosa yang masih kita perbuat. Biar saat ini Tuhan sendiri yang melayakkan kita untuk datang memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita mau menyembah Dia, karena hanya Dia Allah yang patut kita sembah. Kita mau bawa diri kita. Kita mau angkat semua beban-beban kita. Kita mau tanggalkan semuanya dan masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang tulus. Dengan iman dan percaya bahwa Ia selalu memegang hidup kita. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hati. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hati. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala cinta syukur hidup sujud di hadapan, memuji, menyembah Yesus, ku menyembah. Segala cinta syukur hidup sujud di hadapan, memuji, menyembah Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan-Mu,
pulihkan hati. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali syukur hidup sujud hadapan, memuji, menyanyi Yesusku, sekarang syukur hidup sujud hadapan, memuji, menyanyi Yesus punya. Hidup sujud di hadapan, memuji, menyanyi Yesusku, sujud di hadapan, memuji, menyanyi Yesusku, 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 Yesus, ku menyembahmu. Oh ya Rabasya namanya Kami menyembahmu, namanya Rabasya namanya Engkau kami sembah dan kami puja. Mari masuk hadiratnya, bawa hati menyembah. Ya Rabasya namanya oh ya Rabasya namanya kami masuk menyembah.
Yana sandara katas manisha marakatas Nisandara katas manisha marakatas manisha marakatas manisha marakatas manisha marakatas manisha marakatas manisha marakatas manisha Irana sandara katas manisha marakatas manisha marakatas Irana sandara katas manisha marakatas manisha marakatas manisha manisha marakatas manisha marakatas manisha ini sandara katas manisha marakatas manisha marakatas manisha marakatas manisha ini sandara katas manisha marakatas terima kasih Tuhan terima kasih. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan di dalam hadirat-Mu kami ingin mendengarkan suara-Mu. Suara-Mu yang akan disampaikan lewat anak-Mu, Lina. Biarlah Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerimanya, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ataukah memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu dan jamahlah hati serta pikiran kami saat ini, sehingga apa yang akan kami dengar dapat menjadikan kami mengerti. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami masing-masing. Kami siap mendengarkan. Dalam bacaan ini sangat jelas perintah Bapa kepada anak-anaknya. Di dalam ayat 7 dan 8 dikatakan, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Bapa yang Maha Pengasih, yang sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sejak kita diciptakan dan dilahirkan ke dunia, menginginkan kita untuk memintanya, maka akan diberikannya. Dia tidak menginginkan anaknya berkekurangan dan akan mencukupi semua yang dibutuhkan sesuai dengan rancangannya.
karena rancangannya tidak pernah gagal dan bukan rancangan kecelakaan. Bapa hanya ingin kita untuk memintanya. Artinya, Bapa menghendaki kita untuk datang kepadanya, mau merendahkan hati dan dengan tulus meminta apa yang kita butuhkan dan harapkan. Layaknya seperti seorang anak kecil yang lugu dan polos, menginginkan sesuatu yang sangat diharapkannya kepada ibunya. Maka si anak akan datang dengan tulus, dengan hati yang penuh harapan, dan dengan kerelaan, agar dia memperoleh apa yang dia inginkan. Dan si anak akan menyimpannya baik-baik, dan menganggap pemberian ibunya itu adalah barang berharga. Dan si ibu pun dengan rela juga akan mengusahakan dan memberikan apa yang anaknya butuhkan dan inginkan sebagaimana mestinya. Inilah hubungan dunia yang kita tahu. Begitupun Tuhan yang sayang kepada anak-anaknya. Jika ada anak yang datang meminta kepadanya dengan hati yang tulus, berharap agar dikabulkan dan berserah kepadanya, maka dengan senang hati Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkannya. Carilah, maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Layaknya kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya, hingga ke tempat-tempat yang tidak mungkin kita datangi. Di sini ada niat yang besar untuk mendapatkannya. Karena jika kita benar-benar mengharapkannya, maka kita akan berusaha mendapatkannya dengan cara apapun. Begitupun Bapa juga menginginkan kita seperti itu, yang mau datang mencarinya dengan niat sungguh-sungguh, mengetuk pintu hati Bapa untuk mengabulkan permohonan kita. Maka Bapa akan membukakan pintu-pintu bagimu. Dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, Tuhan sangat menginginkan kerelaan hati kita dan berusaha untuk mau datang, duduk diam meminta kepadanya dan berharap padanya. Dan Tuhan akan sangat merasa dibutuhkan dan kita mau bersandar kepadanya. Bapa yang dengan kemuliaannya bukan membutuhkan kita hanya menyembahnya, tetapi Tuhan juga butuh disayang oleh anak-anaknya. Dapat kita lihat dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih-Nya kepada anak-anaknya dan rela mengorbankan putra tunggalnya untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Inilah bukti cinta Bapa kepada anak-anaknya. Karena Tuhan yang begitu sayang kepada anak-anaknya, mau menghadirkan Tuhan Yesus ke dunia untuk ada di antara kita dan merasakan menjadi manusia, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Sehingga Bapa sangat tahu bahwa kita adalah anak-anaknya yang sangat lemah akan dosa. Dan Bapa bersedia memberikan rahmat-Nya secara gratis kepada anak-anaknya yang memintanya dan mencarinya. Ibarat sepasang kekasih yang ingin cintanya dibalas oleh pasangannya yang sangat dicintainya. Begitupun Bapa menginginkan kita untuk merespon dan membalas cinta dan kasih-Nya kepada anak-anaknya.
Kita saja manusia yang lemah dan berdosa, tahu bagaimana membalas cinta pasangan kita, cinta orang tua kita, bahkan cinta kita kepada anak-anak kita dengan memberikan yang terbaik kepada mereka. Begitupun Bapa yang dapat menyediakan segala sesuatunya yang kita harapkan dan butuhkan dengan mudahnya, juga menginginkan kita datang kepadanya untuk mencarinya, mengetuk pintunya untuk memintanya. Karena di saat kita benar-benar memintanya dan membutuhkannya, maka kita akan berusaha menjaganya dengan sepenuh hati apa yang kita dapatkan itu. Sadarkah kita, Bapa hanya menginginkan kita untuk memintanya. Mintalah anakku, apapun yang kamu butuhkan akan kuberikan. Ketoklah anakku, apapun yang kamu butuhkan akan kuberikan. Ketoklah anakku, maka pintu-pintu akan dibukakan bagimu. Carilah aku ada di sini, selalu menunggumu. Aku selalu siap mendengarkan curhatmu dan menyelesaikan masalahmu. Allah yang begitu besar dan maha mulia sangat berharap balasan cinta yang telah diberikannya kepada anak-anaknya. Dia mau merendahkan dirinya dan mengharapkan cinta kepada anak-anaknya untuk dicintai. Apakah balasanmu? Sungguh luar biasa, kita mempunyai Bapa yang begitu mulia dan agung. Mau mencintai kita anak-anaknya apa adanya, dengan cara yang sangat sederhana. Dengan cara kita meminta untuk datang kepadanya, memintanya kepada Bapa, dan Bapa akan membalas cintamu kepadanya. Sudahkah kita membalas cintanya kepada kita dengan tulus? Ataukah kita mau mengabaikan cinta Bapa yang meminta balasan cinta kita kepadanya? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Semoga renungan ini menjadi refleksi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kalau kami boleh
ada pada hari ini sebagaimana kami ada itu karena anugerah Tuhan. Bahkan kami diberi kesempatan untuk bisa memuji, menyembah-Mu, bahkan juga bisa mendengar firman-Mu Tuhan, buat anak-Mu yang Kau kasihi Lina. Sungguh Tuhan, firman-Mu benar-benar hidup dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Yang seringkali kami lupa untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak membalas cinta-Mu dengan tulus Tuhan. Padahal Engkau berfirman pada kami hanya meminta, kami bisa mendapat. Kami bisa mencari Tuhan, kami bisa mendapatkan. Tuhan, firman-Mu sungguh agung dalam kehidupan kami. Ajarlah kami selalu ingat pada firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami dengan tulus hati boleh membalas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan mau melayani-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa membalas cinta-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tolonglah kami yang lemah ini. Kami butuh Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam menghidupi firman-Mu pada kami Tuhan setiap hari hidup kami. Bapa, terima kasih juga Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan. Pak Sutri, Paulus, dan Villa. Yang telah membimbing kami Tuhan selama ini. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu Tuhan lewat pasangan ini ya Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati pasangan ini Tuhan. Paulus dan Villa dan keluarganya semua. Kau berikan selalu kesehatan. Kau selalu berikan perlindungan Tuhan. Bagi dia Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan selalu memprotek dia Tuhan. Menjaga mereka Tuhan. Daripada segala hal-hal yang jahat. Kau selalu menjaga mereka Tuhan. Menguatkan mereka Tuhan. Sehingga mereka juga boleh setia Tuhan dalam melayani. Sehingga banyak lagi jiwa Tuhan. Banyak lagi orang-orang yang terpanggil Tuhan melalui pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua juga Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan boleh hadir Tuhan. Kami tahu ini bukan secara kebetulan kami mendengarkan semua Tuhan. Pesan-pesan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, Kau berkati kehidupan kami masing-masing. Ajarlah kami selalu setia, ajarlah kami selalu menuruti firman-Mu, ajarlah kami taat kepada firman-Mu Tuhan. Karena itulah Tuhan kehidupan kami, itulah kebahagiaan kami, itulah Tuhan kemenangan kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk semua berkat-Mu kepada kami Tuhan. Untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kasih-Mu yang begitu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, untuk kesatuan hati kami, untuk komunitas kami. Mari teman-teman kita satukan hati kita dalam komunitas ini. Ya Yesus, pada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Di sini ada 3 layar. Kita mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua.
1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.